أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. واعلموا أيها إخواني في الله فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور في الدين محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hamba Allah, para pencari kebenaran yang berada di dalam masjid raya ini dan juga yang mengikuti lewat YouTube atau Facebook atau yang lain-lain, mudah-mudahan antum dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita dapat bersyukur kepada Allah bahwa antara maghrib dan isya ini kita dapat belajar kembali untuk mendalami dan memahami kitab suci kita dan sunnah Nabi kita. Karena akan teranglah dunia ini sampai akhirat nanti oleh hamba Allah apabila kehidupannya zahir dan batin diatur oleh Al-Quran dan Sunnah di atas manhaj para salafus salih. Ahibbai billah. Kemudian salawat kita pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita ucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah. Kemudian salawat kita kepadanya, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah salli ala Muhammad, bersalawatlah engkau pada Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Yang ketiga, berterima kasih saya pada antum semua yang dapat belajar pada malam ini menyelesaikan bagaimana para sahabat beragama. Yang dulu agama itu telah kita terjemahkan dengan bahasa Sanskerta yang arti agama tidak sesat, tapi kita artikan din, ketundukan dan kepatuhan serta ketaatan kepada Allah. Islam selamat kamu dan bisa menyelamatkan orang lain. Kemudian kita beranjak kepada rukun Islam. Seseorang bisa dikatakan dia muslim manakala dia memahami rukun Islam yang 5. Pertama, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Artinya syahadatain, dia tahu baik yang berhubungan dengan hak dan kewajiban kepada Allah atau hak dan kewajiban kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terbentur ketika itu jawabannya, manusia di dunia ini ada yang mukmin, ada yang kafir. Padahal salat rukun Islam itu semuanya berlaku kepada manusia yang 2 ini. Kalimat syahadat itu berlaku kepada manusia yang 2 model ini, baik dia orang Islam ataupun dia orang kafir. Kalau kafir ingin masuk Islam, otomatis kita mandikan dia dulu, seperti mandi janabah. Setelah itu kita panggil saksi, kemudian kita hadirkan dia. Kita berdialog kepadanya, apa yang menyebabkan kamu masuk Islam? Ada yang menjawab, pernah saya mendengar azan ketika saya masih tidur, azan subuh. Setelah mendengar itu gemetar hati saya, segemetar-gemetarnya. Paginya saya mulai mencari ulama yang ada di negeri itu. Ternyata tidak ada ketemu, terkecuali ada seseorang hamba Allah yang taat beribadah menunjukkan, tolong kamu pergi ke negeri situ, temui orang yang namanya ini, kemudian keluarkan apa yang terpendam di hatimu, di situ aku akan bersyahadat nanti. Ada yang dengar mimpi, sekali mimpi api besar, sekali mimpi api besar, kenapa mimpi api besar? Ketakutan. Ada dengan mendengar Al-Quranul Karim dibacakan. Setelah dibacakannya, ternyata hidayah masuk dari Allah. Mereka mencari. Ada kalanya dengan tukar kitab. Bawa oleh kamu kitab perjanjian baru saya ini, kemudian saya pinjam pula kitab kamu. Sama-sama kita belajar. Ternyata di antara kitab yang itu banyak pertikaian di dalamnya, sementara kitab yang diberikan kepadanya tidak ada pertikaiannya. Akhirnya bimbang sebimbang-bimbangnya, dia lagi, siapa yang bisa mensyahadatkan saya? Itu kejadiannya banyak sekali demikian. Kalau demikian dah masuk hidayah, kita syahadatkan, kita saksikan, kita mandikan dia, kita hitankan dia. Kalau dia laki-laki perempuan, kita hitankan dia. Dan itu dinamakan dia mu'allafati qulubuhum. Jelas oleh kita bahwa syahadat itu diucapkan oleh mereka, dengar oleh kita bersama, diajar oleh orang yang mensyahadatkan tadi, mengucapkan 2 kalimat syahadat.
Adapun makhluk yang kedua yang sudah Islam kakek-kakeknya dulu sampai ayahnya sampai dia muslim. Sementara dua kalimat syahadatnya harus diucapkan. Baru dia menjadi muslim hakiki. Kalau tidak muslim nama. Datang pertanyaan kapan ya orang itu Muhammad Uwais anak Buya sendiri itu. Kapan dia? Sekarang dia namakan dia muslim. Sementara seorang Muslim Islam mengucap dua kalimat syahadat. Kapan dia mengucapkan dua kalimat syahadat? Tuh, yang kecil itu. Kapan dia ucapkan kalimat syahadat? Kapan antum syahadatkan dia? Saya sampai hari ini belum saya syahadatkan dia. Kalau belum syahadat, apa namanya? Belum muslim. Kalau belum muslim apa namanya? Tentu kafir. Mungkinkah anak kita akan katakan kafir sementara ayahnya muslim? Kalau tidak, wajib mengucapkan dua kalimat syahadat. Kalau belum dia muslim. Si kafir tadi jelas tuh. Ada dua jawaban. Siapa bisa dapat menjawabnya? Untuk yang mana ini? Yang kafir? Yang muslim? Mengikuti agama orang tuanya. Lantas? Jadi kalau orang tuanya muslim, otomatis anaknya muslim. Di mana antum dapat dalilnya? Asal ngomong aja. Menjumpai nomor. Dalilnya antum. Enggak tepat. Atau dipanaskan dengan uang 100.000 ya. Terasa begitu, kalau enggak semangat jawabnya. Biasanya kalau kena oleh ping lah badan semuanya. Coba dapat. Tunjuk, jangan malu-malu, pemuda. Antum sudah bersyahadat atau belum? Kapan antum bersyahadat? Disyahadatkan oleh orang. Duduk engkau satu tempat disaksikan bahwa engkau itu bersyahadat. Kapan? Kalau yang kafir tadi tahu boleh kita saksikan dia, kita namakan dia mu'allaf. Sementara kita belum bersyahadat, kita syahadat. Belum bersyahadat kita, apa namanya kita? Ayo, pingnya. Ambillah. Kurang, tambah 100 lagi. Siapa dapat jawab? Antum? Itu dalil itu. Siapa ngomong? Nabi. Coba kata Nabi itu. Terputus. Sampai situ aja. Itu cuma yang hafal. Lengkapkanlah. Fa'abawahu ay yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Kenapa si kafir wajib bersyahadat? Karena fitrahnya dirubah oleh ayahnya. Fitrah muslim, dibawa ke kelenteng, ke gereja, ke mana-mana. Dia sembah. Yang apa yang disembah oleh ayahnya? Diikuti oleh anaknya. Berubah fitrahnya. Berarti kalau berubah fitrah, ingin lagi masuk Islam, ucapkan kalimat syahadat. Sementara yang ini tidak dirubah oleh ayah fitrahnya. Saya tidak pernah berubah fitrah anak ini. Saya suruh dia syirik, tidak mau saya. Bawa ke gereja, tidak juga. Bawa ke kelenteng juga. Bawa ke biara, tidak juga. Coba ke masjid. Karena dia tumbuh di masjid akan dapat naungan nanti di hati pada masyarakat. Anak kecil tumbuh di masjid sampai besar. Jadi jangan antum marah kalau anak-anak ribut di masjid. Karena dia akan mencari naungan di akhirat nanti. Anak kecil yang tumbuh besar berkembang di masjid.
Salah satu naungan yang diterima oleh makhluk Allah. Ya, yang sekecil itu tumbuh berkembang di masjid. Nanti Allah beri naungan. Atau antum sendiri terpikat terus hati antum di masjid mana saja, antum tidak pernah menghilangkan. Rindu terus kepada masjid Allah. Rindu terus kepada masjid Allah. Nanti naungan dapat. Lantas kalau anak ini tidak disyahadatkan karena orang tuanya tidak pernah merubah fitrahnya, apa yang wajib? Wajib dia pelajari syahadat itu. Wajib dia pelajari syahadat itu ketika dia mulai belajar sholat. Kenapa? Kapan anak disuruh belajar sholat? Sebelum umur 7 tahun. Karena perintah Nabi kepada mereka, kepada orang tuanya, muru sibyanakum bis sholati li 7 sinin wadribuhum li 10 sinin. Suruh anakmu sholat apabila dia telah berumur 7 tahun. Pukul mereka jika mereka belum mau sholat apabila berumur 10 tahun. Berarti sebelum 7, berarti 4, 5, 6 itu udah mulai. Umur 4, umur 5, umur 6 itu udah mulai. Umur 7 dia perintah, datang dia sholat. Perintah itu datangnya kepada orang yang pintar. Kalau orang yang tak pintar, tidak ada hukum taklif. Ya kan? Tidak ada hukum perintah. Perintah kan? Kendati pun dia belum mukallaf. Belum ada hukum taklif secara hakiki. Belum. Kapan anak dimukallafkan atau dimukallaf dia? Apabila dia telah berumur 15 tahun atau dia mimpi. Bagi perempuan telah haid dia atau dia mimpi. Baru tertengger hukum taklif padanya. Kalau tertengger hukum taklif padanya, hukum dosa juga tertengger padanya. Bagi dari ini sampai umur balik nanti, dia bikin jahat, dia tidak dikasih dosa. Yang dikasih dosa ayah dan ibunya. Karena ibu dan ayah murabbinya. Ibu dan ayahnya murabbinya yang mendidik dia. Setelah nanti berumur balik, barulah terpisah itu. Tinggal kita menyuruh, memerintahkan. Dan dia telah dibaluti oleh hukum taklif. Jadi sebelum 7 tahun, dia sudah diajar sahabat masih terus. Belum bisa dia baca aja kan melihat, matanya melihat. Ruku, sujud, takbir, macam semua. Dulu antara dua sujud, dia tengok, dia ikuti. Nanti setelah 7 tahun dia ikut terus, dia akan belajar. Diajar oleh ayah dan ibunya. Cara membaca Al-Fatihah, membaca ayat, cara ambil wudhu yang baik, takbir yang baik, i'tidal yang baik. Dia akan melihat. Makanya dia dituntut anak muslim dia belajar tauhid, belajar syahadatain itu. Kalau yang tadi ucapkan kemudian belajar. Ucapkan dan belajar. Kalau ini ada saksinya. Antum sendiri yang wajib mengajar anak 2 kalimat syahadat. Itu bisa dipahami, ya kan? Dan itu para sahabat Rasulullah SAW terhadap anak-anak mereka. Seluruh anak para sahabat itu tumbuh di masjid. Apapun kerja mereka, selama dia tidak membuat najis di dalamnya, silakan. Karena dunia anak-anak ada dunia bergelut, dunia bermain-main. Lepaskan, asal dia tidak buat najis ke dalam masjid ini. Untuk supaya dia tidak bermain-main di masjid, di rumah, pesankan ke telinganya, anak, nanti di masjid ikuti bapak, ikuti abah sholat. Jangan main-main ya. Iya bang. Tuh, kalau anak itu apabila dipesankan ke telinganya dengan bahasa yang ikhlas, insya Allah berubah ya.
Tidak banyak cerita dia. Tapi digertak dia, dimarahi dia, ditendang dia, dicewel, makin nakal dia. Makin nakal. Kalau nakal dia, pergi dia ke simpang jalan. Duduk dia di pangkal jabatan. Mana anak? Tuh pangkal jabatan. Mana anak? Tuh di simpang jalan. Siapa wanjanya? Preman-preman lah. Akhirnya anak tidak tumbuh di masjid. Baik, sudah selesai masalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ketika antum mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, apa yang terpahami oleh benak antum? Apa yang bisa dipahami? Asyhadu an la ilaha illallah. Apa yang bisa dipahami? Hanya sekadar ucapan. Ayo kita dialogkan. Ketika antum membaca asyhadu an la ilaha illallah, apa yang bisa antum pahami dari kalimat itu? Udah ada apa ya? Hanya sekadar mengucap saja. Berarti syahadatennya kurang. Bahkan tidak mengerti sama sekali, akhirnya tidak sah. Saudara, pengakuan dan pengingkaran. Coba disusun dengan bahasa yang baik. Sudah itu sesuai dengan tauhid, makna syahadatain. Itu saja. Itu saja. Belum lengkap. Lengkapkan. Bujang, dapat enggak? Enggak dapat. Tenang dan studi. Lolo. Enggak. Akhi, kita kan mempelajari bagaimana sahabat itu beragama, kan itu cerita kita. Sahabat beragama tertulis di hadis Nabi, tertulis dalam tafsir, tertulis dalam semua apa yang ada di kitab sunnah ini. Nampak oleh kita nanti. Oh begitu rupanya Abu Hurairah beragama. Oh begitu rupanya Mu'adz bin Jabal beragama. Oh begitu rupanya Abu Bakar Siddiq beragama. Tertera Al-Quran dan Sunnah. Tidak payah mencarinya. Beliau udah meninggal lama, tapi pusaka kan ada tinggal sama kita dua. Al-Quran dan Sunnah Nabi yang sahih. Kita baca aja nih nanti dah tahu kita bagaimana keimanan Abdullah bin Mas'ud. Kita baca, tahu kita bagaimana keimanan Abu Dzar Al-Ghifari. Tidak lepas dari itu, karena mereka jadi sanad hadis. Mereka jadi perawi hadis. Mereka hidup di sekeliling Nabi. Tak akan bingung kita. Tapi kita masukkan bukan sanad dari mereka. Bukan perawinya mereka. Tidak akan ketemu bagaimana para sahabat itu beragama. Sekarang para sahabat bertauhid bagaimana dia? Tauhid. Pengakuan dan penindakan. Kita akui Allah dan kita tidak akan syirik kepadanya. Ya begitu itu kesimpulannya. Iya. Bahasa bagus yang bersandar ke tiang itu. Ayolah sayang, jangan tahu juga dulu antum merokok? Enggak, kalau merokok jangan beli bola rokok nanti. Baik udah. Bisa ya. Ayo jawab. Tidak bisa. Lalamu tidak bisa.
biro baru bisa. Kapan bisanya? Hah? Lah bercucu lu bisa apa kalau bisa? Baik, dia tunjukkan. Asyhadu an la ilaha illallah. Bahasanya, aku meyakini ya Allah. Aku meyakini ya Allah. Dan aku beribadah kepada Engkau ya Allah. Dan aku tidak akan mensyirikkan Engkau selama-lamanya. Dan pertama, aku meyakini Engkau ada ya Allah dan tidak akan mensyirikkan Engkau selama-lamanya. Satu. Yakin antum Allah ada? Betul. Betul. Ya iyalah. Ditembak umpamai antum tidak ada lagi. Bisa antum pertahankan Allah ada. Nah, digagahi oleh orang kalau antum sobi Allah ada yang pancung kan. Dia tahan. Baik. Yang kedua, aku beribadah kepada Engkau ya Allah sesuai syariat yang Engkau ajarkan kepada Nabi-Mu. Syariat apa? Tata cara, hukum. Aku beribadah kepada Engkau ya Allah sesuai syariat yang Engkau ajarkan kepada Nabi-Mu. Karena Nabi yang menjelaskan apa yang kata-katakan oleh Allah. Yang dikatakan Allah itu Nabi yang menjelaskan. Jadi saya mengaku Engkau ada ya Allah dan saya tidak akan mensyirikkanmu. Dan aku menyembah Engkau ya Allah sesuai syariat yang Engkau ajarkan pada Nabi-Mu. Itu makna syahadatain. Syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Paham ya? Benar itu? Baik. Yang kedua, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, apa yang bisa dipahami oleh otak dan hati? Muhammad tidak pernah kita lihat mulai dari kecil hingga sampai mati. Tetapi mengadakan Nabi mengakui bahwa di akhir zaman nanti itu ada kekasihku. Dia ngomong di depan para sahabat, hei sahabatku, di akhir zaman nanti akan hidup manusia. Mereka itu adalah ahibbai, kekasihku. Ketika para sahabat mendengarkan Rasul mengatakan ahibbai, kekasihku, sahabat komplain. Ya Rasulullah, kami yang hidup di sekelilingmu setiap hari, bukankah kami ini kekasihmu? Rasul menjawab, tidak. Kalian ini adalah sahabatku. Kalian melihat aku. Kalian mengikuti cara aku. Kalian mendengar suaraku. Kalian akan membeberkan pada orang lain sesuai dengan yang kalian dengar. Adapun orang di akhir zaman tidak pernah melihatku, tidak pernah mendengar suaraku, dan tidak pernah terngiang-ngiang oleh mereka bagaimana bentuk suaraku. Tetapi mereka meyakini dan beriman kepadaku. Ini yang ahibbai. Tidak pernah lihat. Antum pernah lihat Nabi? Tidak pernah dengar suara Nabi? Tidak pernah. Tapi antum yakin tidak bawa kepada Nabi? Yakin. Itu ahibbai. Akhirnya para sahabat diam. Kapan kita dinamakan ahibbai oleh Nabi? Kapan kita dinamakan itu tuh kekasih saya? Apa syaratnya? Baru sah. Sahabat ada kekasih dikatakan saya ini ada kekasih Nabi. Baru sah. Apa syaratnya? Hah? Mengikuti caranya. Antum tahu lah cara Nabi?
Saya yakin, saya beri pertanyaan. Ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di Gua Hira bersemadi, kemudian turun surah Iqra, ya kan? Surah Iqra turun. Setelah itu ada lagi Nabi pernah ke sana? Tidak pernah lagi. Turun ya ayyuhal muddaththir ketika Nabi di rumah. Ya kan? Gua Hira telah ditinggalkan. Itu dalam Islam apa namanya itu? Rasulullah mengerjakan samadhinya di Gua Hira itu namanya sunnah. Karena perbuatan Nabi. Tetapi setelah turun Iqra Bismi rabbikal ladzi khalaq, Nabi tinggalkan itu Gua Hira sampai meninggal. Apa itu? Itu sunnah, kok ditinggalkan? Nah, apa jawabannya? Ayo. Apa jawabnya? Di dalam usul fikih dikatakan itu sunnah matrukah, sunnah yang ditinggalkan Nabi. Tidak ada lagi wajib, berhak kita menghidupkan sunnah yang telah ditinggalkan itu. Berdosa antum kalau antum menghidupkan sunnah yang ditinggalkan Nabi. Nabi sudah meninggalkan, kok antum hidupkan? Hah? Apa kata antum? Aduh, di buki itu gua, beberapa siang tuh saya bersemadi di sini. Karena Nabi dahulu di Gua Hira bersemadi dia. Boleh kan? Boleh kan? Berdosa. Ini kebanyakan ini, gunung banyak ini. Ada satu gua, hebatnya untuk bersemadi. Wah, saya yang membaca Al-Quran di sini, saya salat tarawih di sini, saya salat tahajud di sini. Bersemadi antum. Karena Nabi dulu bersemadi Gua Hira. Sahkah itu jadi dalil? Ya tidak sah. Kalau antum ingin menghidupkan sunnah matrukah itu, antum berangkat ke Gua Hira itu. Pergi. Itu gua Nabi, ini gua apa nih? Gua jin. Tidak bisa. Makanya kita tidak boleh merubah. Kalau ini bersemadi berangkat, antum musafir, antum ke 3 bulan cari Gua Hira itu. Tapi antum akan diginikan oleh polisi. Hei, haram katanya. Ditariknya ke peci antum. Mana ente? Min aina ente? Ana Indonesia. La, mamnu, haram alaik. Langsung dibawa pulang. Baik, pulang ke Indonesia. Ngapung kemai. Nampak itu? Itu akan dicokol kepala itu ke polisi. Karena polisi bawanya banyak. Artinya apa? Sunnah yang ditinggalkan Nabi itu tidak bisa diikuti lagi. Sekarang terjadi di Kampung Ambo. Sulut Tarikat Naksabandi. 20 hari kena puasa, dia bersemadi. Di kelambunya, dikatakan itu alasan Gua Hira dulu. Boleh tak? Tidak boleh. Kenapa nenek bagi kita ikut juga? Ada di kampung antum begitu? Lain kan? Itu dalilnya. Kan Nabi bersama di Gua Hira dulu. Sama surau dengan Gua Hira? Sama surau dengan Gua Hira? Nabi tak pernah berkasur dia. Kok nenek pakai kasur bantal? Ya. Karena salah pemahaman, beragama bukan menurut sahabat. Yang berhak tentu Abu Bakar Siddiq saudara Nabi. Kalau itu sunnah yang tidak ditinggalkan. Tentu sampai hari ini para ulama ke sana. Bahkan kita dituntut untuk ke sana. Kalau tidak bersemadi berarti keimanan kita kurang. Tapi kata Nabi itu sunnah matrukah. Setelah turun Iqra tak lagi ada ke sana. Antum tidak meyakini itu udah berpahala itu. Antum membantah itu ada pahala itu. Apa yang berkara jondo? Dia nak bersemadi ke Gua Hira lah. Masuk dalam tu. Tidak akan bisa. Karena barangnya sudah tidak hidup lagi sunnah di situ. Bisa contoh.
Nah, jadi beragama antum sebagaimana bersahabat beragama. Tidak karena sahabat ya tidak. Iya karena sahabat ya iya. Baik. Syarat wajib sholat menghadap kiblat. Ya kan? Masjid kita ini dikompas dari dulu atau hanya sekadar diterka-terka saja? Siapa punya Android? Coba tengok di Google, tepat enggak kiblatnya ini? Ka'bah kan nampak tuh. Nampak Ka'bah itu. Coba tengok, ada kompasnya. Cocok enggak masjid ini menghadap kiblat? Kalau enggak pasti tukar. Kalau gini nanti tukarlah. Tengok. 2-3 buah Android tengok kiblat. Enggak bisa. Lain. Pas. Ijoro. Yakin bisa tanggung jawab dunia akhirat? Hah? Pas, betul. Oke. Alah, apabila kita tarik garis lurus dari sini, dari porselen ini, garis porselennya ke sana, pas tiba di Ka'bah. Jelas tuh, karena pas betul. Terbang antum ke sini menuju terus tiba di Ka'bah. Karena pas, ya kok sesuai kompas. Hari ini antum sholat tadi, kaki antum satu ke Irak, satu ke Yaman. Yang perut antum, dada antum ke Ka'bah. Berapa kiblatnya pribadi antum tuh? Beragama kan antum seperti agama sahabat? No. Itu kakinya. Coba luruskan. Togak siapa? Tengok. Contoh apa antum togak? Coba tengok ada kiblat. Kaki. Pas sudah kalau ditarik garis lurus. Semua aja komite. Ditarik garis lurus ini biar bengkok dia, enggak masalah ini, enggak masalah. Ini yang lurus. Yang sini harus lurus. Ukurannya bukan gini, ini yang lurus, enggak, ini lurus. Yang menghadap kiblat itu. Jika yang di sebelah dalam bengkok pun ke dalam tidak masalah, tapi ini lurus. Apabila orang bersop dengan kita, tetap dia tempelkan. Tumitnya dempet, kelingking dapat, karena lurus awalnya. Kalau begini antum, kelingking aja yang beradu nanti. Tumit jarang dia tuh. Berarti kiblat sudah 3. Oke, syukran jazakallah khair. Kenapa itu? Kemudian kita takbir di depan Ka'bah. Bolehkah kita Allahu Akbar? Boleh nggak? Jadi gimana? Antum tadi takbiran tuh bagaimana? Allah. Itu pakai peci haji yang belakang tuh. Antum tadi takbir bagaimana? Jujur aja. Gini. Gitu. Nih. Apabila ditempelkan ke Ka'bah, andai kata ada Ka'bah itu dekat kita bisa jangkau, tetap nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antal mutaakhir. Kenapa? Kemudian menaruhkan tangan. Bagaimana susunannya? Gini. Ayo. Gini. Ya, ambil nomor satu tempelkan ini ya. Gitu aja. Nomor 1. Ambil nomor 1. Taruhkan di atas dada. Coba, mana dada? Itu ulu hati itu. Itu. Turunkan sikunya ke bawah. Ini dia. Ya, jangan gini kan. Kena dada kawan. Gitu. Terus di atas dada. Karena Nabi mengatakan di atas dada. Turun sedikit ulu hati namanya. Turun lagi perut namanya. Turun lagi
beragama seperti agamanya para sahabat. Allahu Akbar. Baik, saya tanya lagi. Kalau antum takbir tahu tempatnya, sini sedada setentang atau dengan kuping dua tempatnya, silakan. Dah, ya kan? Setelah takbir menaikkan tangan di atas dada, tahu tempatnya. Langsung antum rukuk tempatnya di mana? Di apa itu? Lutut dibalut dengan tangan. Lihat lututnya gini kan. Jangan begini. Balut dia. Dan langsung antum i'tidal. Di mana taruh tangan? Ya, sami Allahu liman hamidah. Mana taruh tangan seperti itu? Lepas ke bawah. Iya nak. Iya memang itu prakteknya. Tapi sahabat mengatakan demikian. Balik ke asal. Mana asal pertama? Allahu Akbar. Asal pertama. Balik ke asal pertama. Ruku, sami Allahu liman hamidah. Balik. Kenapa ke bawah? Bingung. Kita harus kembali kepada definisi sholat. Apa yang dikatakan sholat? Aqwalun wa af'alun muftatahatun bil takbir wa mukhtatamatun bit taslim. Yang dikatakan sholat itu adalah mengucapkan beberapa kata. Dimulai dengan takbir Allahu Akbar. Dimulai dengan takbir. Tidak sholat tuh Allahu Akbar. Kita ada sholat tuh. Itu mulai sholat itu. Allahu Akbar itu mulai sholat. Sebelum sholat, tangan kita ke bawah. Kaki kita kemana-mana. Kepala kita kiri kanan menengok. Badan kita bergerak-gerak. Ini namanya prasolat. Persiapan untuk sholat. Itu biar Allahu Akbar. Langsung tangan di atas dada. Nah, apabila ruku, i'tidal kemana taruh dada? Tangan. Turun lagi, berarti tidak sholat lagi, prasolat lagi tadi itu. Untuk tangan turun itu adalah waktu prasolat. Sekarang sholat antum taruh atas dada. Ketika ruku, i'tidal, di mana kita taruh lepas atau di atas dada? Ayo. Di mana antum taruh? Di mana taruhnya oleh orang musalli yang sholat itu dua tangannya ketika langsung sholat saya sudah ruku? Ini ya pertanyaannya. Nah, ketika kita sujud, tahu kita tangan kita di setentang kuping atau hidung? Atau tentang ini? Karena kita takbir. Di mana kita takbir, situ taruh ketika sujud. Aja begitu. Atau begitu. Tidak boleh. Di mana kita takbir, situ taruh. Setentang kuping atau hidung atau setentang bahu kita ini. Taruh di situ. Ketika sujud. Duduk antara dua sujud di mana taruh? Di mana kita tadi menaruhkan tangan ketika rukuk? Situ taruhkan ketika duduk antara dua sujud. Jangan di pangkal paha. Jangan di kiri kanan paha. Taruhkan dia di lutut atau di atas lutut ketika kita rukuk tadi. Mana taruh tangan? Duduk di antara dua sujud, itu taruhkan tangan. Boleh kita balut lutut kita itu, boleh di atasnya. Kenapa? Tidak bisa harus begini. Kenapa? Itu pendapat Imam Malik. Wah, hebatlah itu. Pendapat Imam Malik. Karena Allahu Akbar langsung ke bawah. Sami Allahu liman hamidah langsung ke bawah. Itu Imam Malik demikian bikin.
Antum tahu nggak sejarah Imam Malik? Setiap para ulama itu diazab oleh orang sampai tanggal ini. Nggak bisa gini. Hah? Masuk waktu. Oke lah, waktu Isya masuk katanya. Saya selesaikan sedikit. Harus tahu dengan sejarah kepada ulama itu tidak bisa. Karena diazab sampai tanggal ini ditarik. Tentu tidak bisa begini dia. Terus ke bawah. Anak murid yang di belakang segan bertanya sama guru. Kualat. Ikut saja. Inilah pendapatnya. Imam Malik salat begini katanya. Padahal beliau sakit. Tak bisa berdalil lagi, itu berdalil sunnah. Berdalil sudah dengan sifat salat Nabi yang diajar para sahabat. Tidak ada langsung Nabi Muhammad mengajar Imam Malik, tidak ada. Dia sebabnya dia hidupnya di abad kedua. Coba lihat tengok. Abad pertama para sahabat. Ini penyebabnya, dan inilah yang diambil oleh orang Indonesia sebagian besar. Saya nggak mau saya balik kepada sunnah. Di mana taruh oleh Nabi di atas dada? Ya udah itu atas dada. Ini cara beragamanya para sahabat di bidang sholat. Dan sementara kita dengar doa azan kemandangan oleh muazzin. Taskor subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Siapa azan? Alhamdulillah tadi sudah mulai sebahagian, tapi yang belakang saya tidak tahu. Tapi yang kiri kanan kelihatan bergeraknya makmum setelah suara imam terhenti mengucapkan takbir atau mengucapkan sami Allahu liman hamidah atau salam kanan dan kiri. Dan itu terus, dan itu cara beragamanya para sahabat. Di sini tertulis demikian. Jangan imam belum selesai kita belum bergerak. Tidak boleh. Jadi jangan musabaqah dengan imam, jangan sama dengan imam. Allahu Akbar imam, kita Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Atau Allahu Akbar, kita begini. Atau imam sudah berdiri ke atas, kita masih sujud lama sekali. Akhirnya imam baca Al-Fatihah baru kita naik ke atas. Itu tarakhin namanya, juga tidak boleh. Kapan kita bergerak? Setelah berhenti suara imam. Itu bergerak. Baru dia kal jasadil wahid. Seperti tubuh yang satu bergerak sama. Ini kita telah praktekkan. Tinggal lagi yang menaruh tangan di atas dada. Ya, baru hari malam ini saya sebutkan. Dan saya sudah lama mengamalkan itu. Takut saya bergerak banyak batal sholat. Ya, karena begini semuanya nanti macam-macam lah. Menarik-narik celana atau kan jubah untuk sujud. Banyak caranya. Sehingganya terganggu khusyuk. Kalau terganggu khusyuk, otomatis tidak sah sholat. Khusyuk itulah rukunnya itu. Wajib khusyuk. Kalau tidak ada akan aflahul mu'minun, tidak akan menang. Karena khusyuknya tinggal. Yang terakhir, cara sahabat beragama. Antum bertauhid, iya kan? Iya. Rukun tauhid berapa? Kok lenggok-lenggok kayaknya bu? Kalau rukun iman kok 6. Ya kan? Antum bertauhid rukun tauhid berapa? Coba. Berapa? 2. Ya, berapa? Apa namanya? Isbat wa nafi itu. Itu rukun, tahu apa la ilaha illallah tuh? Rukun la ilaha illallah itu isbat nafi. La ilaha illallah. Nafi isbat itu rukunnya la ilaha illallah. Ini rukun tauhid. Antum namakan orang bertauhid. Berapa rukunnya? Antum orang beriman rukunnya 6. Ya kan? Antum orang bertauhid. Apa yang wajib antum yakini kalau antum orang bertauhid?
biasa berikan. Tidak usah malu, tidak usah grogi. Pertama, antum wajib meyakini seyakin-yakinnya bahwa Allah itu ada. Ada orang yang tidak mengakui Allah ada. Cina yang kafir. Mana pula ada Tuhan, topekong yang ada gitu. Orang ateis. Segala sesuatu ini bergabung tergantung pada udara saja, kepada cuaca saja. Panas mati. Tidak ada yang bisa mengurus bumi dunia ini kecuali cuaca. Musim dingin semerbak bunganya, musim panas mati dia. Mana pula ada Tuhan berbuat. Itu kata mereka. Cobalah antum nanti bertemu dengan mereka, tidak ada Tuhan itu. Rasul mengatakan, yakini seyakin-yakinnya Allah ada. Ada Allah kan? Ada. Yakin bahwa ada. Kalau tidak kafir itu. Kalau kita masih ragu-ragu Allah, ada apa tidak? Ada apa tidak? Ragu-ragu kafir itu. Sekarang saya tanya, mana dia? Allah ada? Ada, mana dia? Hah? Nah, itu yang cukup. Yakin Allah di atas. Dua itu cukup. Saya kata Imam Hanafi, orang tidak meyakini Allah di atas kafir. Imam Syafi'i kafir. Hatta Syekh Muhammad Shalih Utsaimin. Orang yang tidak yakin Allah di atas kafir. Aku melalang atau tidak macam itu keyakinan selama ini. Dan itu cara beragamanya para sahabat. Allah mengomongkan dalam Al-Quran sampai 16 surat. Tolong antum catat. Allah mengatakan bahwa saya ini di atas katanya. 16 surat. Surah Al-Araf ayat 54. Catat cepat. Surah Al-Araf ayat 54. Kedua, surah Yunus ayat 3. Ketiga, surah Ra'd ayat 1 dan 2. Surah Ra'd ayat 1 dan 2. Keempat, surah Thaha ayat 1 sampai 5. Keenam, ayat kelima, surah Al-Furqan ayat 58 sampai 60. Surah Al-Furqan ayat 58 sampai 60. Yang enam, surah Sajdah. 6, surah Sajdah ayat 1 sampai 6. Yang ketujuh, surah Al-Hadid ayat 4. Surah Al-Hadid ayat 4. Kedelapan, surah Fatir ayat 10. Kedelapan, surah Fatir ayat 10. 9, surah An-Nahl ayat 49 sampai 50. 49 50, surah An-Nahl yang ke-9. Surah An-Nahl ayat 49 50. Yang ke-10, surah Al-Imran ayat 55. Surah Al-Imran ayat 55. Yang ke-11, surah An-Nisa. Surah An-Nisa ayat 157 158. Yang ke-12, surah Al-Anbiya. 12, surah Al-Anbiya ayat 18 sampai 22. Ayat 18 sampai 22. Yang ke-13, surah Al-An'am ayat 18 19. Surah Al-An'am ayat 18 19. Yang ke-14, surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk, Tabarakalladzi biyadihil mulk, ayat 15 sampai 20. Surah Al-Mulk ayat 15 sampai 20. Yang ke-15, surah Al-Qasas. Surah Al-Qasas ayat 37 sampai 41. Surah Al-Qasas ayat 37 41.
Yang terakhir surah Ghafir. Surah Ghafir ada yang menamakan surah Mukmin. Ghafir atau Mukmin. Ayat 35 sampai 38. 16 kali Allah mengatakan saya di atas arsy. Bisa kan? Tengok nanti di tafsir Ibnu Katsir yang sudah diterjemahkan. Belum Nabi lagi, belum para sahabat. Berarti akan salah lah antum mengatakan Allah di mana saja. Akan salah akidah antum, tauhid antum tidak seperti tauhid sahabat manakala antum mengatakan Allah di mana saja. Berkilah berdalih. Kalau Allah di atas, sama dong dengan listrik, sama dong dengan udara, sama dong dengan bintang, sama dong. Menyamakan Allah itu menjassim namanya, salah juga. Memberi Allah bertubuh bertempat itu salah juga. Lepaskan apa kata Allah karena tidak sesuai makhluk dengan Khalik. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dia Allah mengatakan dia di atas, ya udah. Berikan, begitu caranya para sahabat bertauhid dan beraqidah. Inilah Al-Quran saja, belumlah hadis Nabi. Satu kitab dalam ini dikatakan ijma' al-muslimin ala anna Allah fis sama' alal arsh. Sepakat kaum muslimin di dunia dahulu sampai besok kiamat, sesungguhnya Allah di langit di atas arasnya. Sekitab dalil. Untuk itu antum berkeyakinan dan beramal atau bertauhid, beragama seperti agama para sahabat. Tak bisa kita pelajari malam ini semuanya otomatis, tidak bisa. Ya kan? Yang datang dari bagian yang jauh, 6 jam sampai ke sini. Belajar memang dari maghrib sampai isya. Itu pun nenek-nenek, ibu-ibu di belakang udah bosan. Kena TV nunggu. Ya kan? Ada acara yang paling mantap. PKK. Perempuan pekerja. Acara PKK. Perempuan kurang kerja. Itu cara masak. Cara bikin kue. Ada di TV. Sehingga ibu-ibu tidak senang dia belajar. Dah cukup lah ya. Lama betul. Ya kan? Lama betul. Kata Allah dan Rasul, ilmu ini Masya Allah tidak akan tamat-tamatnya jika dipelajari yang baik. Ini yang bisa dapat dia sampaikan sama antum, baik ibadah ataupun amal ataupun akidah yang tertera Al-Quran yang dijalankan oleh Nabi, yang diajarkan para sahabat. Itulah cara sahabat beragama. Satu yang paling terakhir saya katakan, Rasulullah bertanya ketika dia di padang Arafah haji wada, ya para sahabatku, hari ini hari apa? Jawab sahabat, Allah wa Rasul a'lam. Tahun ini tahun apa? Jawab sahabat, Allah wa Rasul a'lam. Kenapa demikian? Kenapa demikian? Para sahabat, padahal dia tahu hari itu hari Kamis, umpamanya. Dan tahun itu adalah tahun haji wada. Tapi dia katakan, Allahu wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul lebih tahu, kami tidak tahu. Kenapa begitu kata sahabat? Beda dengan kita. Kita belum sempat lagi udah jawab. Belum sempat lagi udah jawab, ya kan? Padahal itu salah pula. Kenapa para sahabat begitu jawabannya pada Nabi? Apa rahasianya? Andai kata kami jawab, ya Rasulullah, tahu kami jawabannya, dibantah oleh wahyu dari atas, bagaimana kami? Makanya para sahabat itu tidak akan ngomong dia sebelum nabinya ngomong. Ditanya Allahu alam, Allah dan Rasulnya alam, Allah Rasulnya alam. Seluruh begitu pertanyaan para sahabat itu jawabannya. Baca oleh antum sejarah. Asalnya Nabi bertanya para sahabat,
Apa katanya? Allahu wallahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul lebih tahu. Kami tidak tahu. Padahal mereka tahu bahwa itu hari-hari Kamis, tapi tidak mampu dia mengatakan demikian. Apa yang dia takutkan? Andai kata kami katakan Kamis, ternyata Allah bantah dengan wahyu. Berarti kami memang ada-ada. Kalau memang ada-ada ya bid'ah dalam agama. Nah, nampak? Begitu halusnya para sahabat itu. Tidak mau dia bertengkar, tidak mau dia macam-macam. Takut dia kalau ditegur oleh wahyu. Karena wahyu zaman itu zaman turunnya wahyu. Mulai Iqra sampai Nabi berada sebelum hijrah. Ada semuanya itu. Dibantah oleh para ulama, jangan sekali-kali mendahului kata-kata Nabi. Ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Hei orang beriman, jangan angkat suaramu di atas suara Nabi. Apa contoh? Antum selalu mengangkat suara di atas suara Nabi. Apa contoh? Apa lo tujuan itu? Apa lo sanggup pawi? Saya kasih antum PR ya untuk zaman akan datang. Ketika kita setelah sholat 5 waktu tadi maghrib, ya kan? Yang disuruh Nabi apa? Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, ditutup satu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nabi pun langsung pindah tempat melaksanakan sholat sunat. Adakah situ doa? Ini saya PR. Bukan kasih PR. Adakah Nabi menyuruh berdoa setelah sholat fardu atau sesudah sholat sunat? Tolong cari jawabannya. Kita setelah sholat fardu, tasbih, tahmid, tahlil, kemudian doa. Yang saya tanyakan, adakah Rasulullah SAW setelah ditutup la ilaha illallah langsung doa? Atau beliau berangkat ke tempat yang langsung sholat sunat, setelah sholat sunat baru beliau berdoa? Coba cari. Caranya sahabat beragama. Akhil Aziz, terpaksa itu kembali. Doa mukhul ibadah. Doa itu otak ibadat. Kalau tidak berdoa, tidak otak ibadah. Itu. Tapi kapan kita berdoa? Setelah fardukah atau setelah sunat? PR. Meletakkan kuha. Doa itu setelah sunatkah atau setelah fardu? Sehingga sunat hilang. Salat sunat hilang dikarenakan saking lamanya. Wahai Allah yang mendengar kata-kata Buya hari ini saya beri PR mantuk. Ya kan? Rasulullah menyuruh setelah 33, kemudian apa lagi? La ilaha illallah 100 dengan itu. Setelah itu apa? Rasul berangkat tempat salat dan langsung dia salat sunat. Salah satu sunat baru berdoa. Nah ini nurobah ini, tolong cari dalil. Ini PR buat antum nanti di rumah atau di Google cari atau di mana saja, tanya kepada guru-guru yang lebih pintar dari saya, mudah-mudahan dia dapat. Andai kata dapat, tolong berikan sama kawan. Ini dalilnya Buya Zamzami, saya akan tobat kepada Allah. Berarti saya salah memberikan kata sama antum. Yang saya tanya ini, menaruhkan doa itu setelah salat fardu atau setelah salat sunat? Ini yang saya sampaikan kepada antum semua. PR yang satu ini mudah-mudahan bisa mendatang antum beragama seperti sahabat beragama. Subhanallahumma wa bihamdika. Apa nak? Assalamualaikum Buya. Mohon nasihat dan apa ini?
ceramah apa ceramah? Buya, besok malam selepas Isya anak akan dipanggil untuk menghadap mama-mama anak dan akan didudukkan di hadapan semua anggota keluarga. Dikarenakan anak sudah jarang mengikuti acara-acara yang mereka buat seperti tahlilan, yasinan dan doa-doa bersama yang menggunakan komandan. Dan ditambah lagi anak tidak mau mendengar nasihat mereka untuk ikut kajian tarikat, dan anak lebih memilih untuk sering pergi ke Solo untuk mengikuti kajian-kajian sunnah. Bagaimana tanggapan Buya? Apa anak harus menghadiri acara besok sementara anak belum cukup ilmu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan mereka tanyakan ke anak? Mohon nasihatnya Buya biar anak bisa sedikit lega dan tidak merasa tertekan dengan acara besok. Jazakallah khairan atas nasihatnya Buya. Yasinan. Ya, dalam surah Yasin itu liyunzir man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Dalam surah lain, wa ma anta bimusmi'in man fil qubur. Ada sangkut pautnya. Ya kan, kalau ingin mewiridkan Al-Quran lebih baik surah Al-Mulk. Hafal oleh antum Al-Mulk terlepas dari pertanyaan malaikat di kubur. Surah Al-Mulk, hafal itu. Pahami baik-baik terlepas antum dari pertanyaan malaikat dalam kubur. Yasin tidak bisa melepaskan tanya malaikat dalam kubur. Dan Yasin ini gunanya untuk orang hidup. Liyunzara man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Al-Quran ini bisa memberi izah, memberi peringatan kepada orang yang hidup, bukan pada orang yang mati. Yasin sendiri yang ngomong. Ada ayat berapa tuh? Liyunzara man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Surah Yasin. Satu lagi. Ud'u rabbakum tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul minal asal wal ulang kembali. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan wa dunal jahri minal qaul bil ghuduwi wal asal. Coba tengok surah Al-Maidah. Surah Al-Maidah, ud'u rabbakum, uzkuru rabbakum. Itu ada situ dua dalil. Surah Al-Maidah kalau tidak salah. Kalau Yasin itu kita gunakan untuk orang mati, wa ma anta bimusmi'in man fil qubur, kata Allah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hai Muhammad, engkau tidak akan bisa memperdengarkan sesuatu lagi kepada orang yang berdalam kubur, dia tak dengar lagi. Makanya tidak ada itu. Dari mana dapat oleh orang itu? Tanyakan sama orang yang berbuat. Tapi kalau Allah dan Rasul menjawab, wa ma anta bimusmi'in man fil qubur. Dan Al-Quran di surah Yasin mengatakan liyunzira man kana hayya. Al-Quran itu bisa memberi peringatan man kana hayya.
orang yang hidup. Itu dia dalam surah Yasin. Kemudian ud'u rabbakum tadarruan khufyatan wa dunal jahri minal qaul bil ghudwi wal asal. Surah Al-Maidah. Coba tengok. Ketemu? Tolong bantu saya mencarinya. Artinya apa? Berdoalah engkau kepada Allah dengan kata-kata yang merintih. Tidak boleh kuat suara, baik pagi maupun sore. Rasa takut ada, wadunal jahri minal qaul, tidak boleh dikeraskan suara. Kata Al-Quran, berzikirlah engkau kepada Rabbmu, ya, dengan tidak mengeraskan suara. Itu dalam surah. Ketemu? Dapat satu ayat aja lah. Salah saya. Nah, Al-A'raf 205 ayat ya. Coba tengok. Al-A'raf 205. Al-A'raf 205. Mana dia? Maafkan saya kena lupa saya nama suratnya, tapi ayatnya ingat ya, 205. Sudah itu yang satu lagi, ini dia, wazkur rabbaka fi nafsika, ingatlah Rabbmu dalam jiwamu, di hatimu, ya, tadarru' khifah wa dunal jahri minal qaul, kena tadarru' kepada Allah dan khifah kepada Allah tanpa keras suara, ya, bil ghudwi wal asal, pagi dan sore. Wala takun minal ghafilin, janganlah kamu jadi orang-orang yang lalai. Apa itu tadarru'? Engkau hanya bisa mendengarkan bicaramu itu untuk telingamu sendiri, atau tadarru'. Kemudian mutakallim kalam huwa dunal jahri minal qaul. Engkau ngomonglah dengan kata-katamu, tapi jangan keraskan suara. Berzikirlah kamu pada Allah sekuat mulutmu mendengarkan kepada telingamu sendiri. Bicaralah, tapi jangan keraskan suaramu. Pagi kan kau berzikir atau sore. Itu cara. Ini dalil mengata doa apa namanya sini? Ya, tahlilan, doa-doa bersama. Ini dia. Satu lagi ayatnya, yang coba tengok di situ juga. Ud'u rabbakum. Ayat 55 surah Araf. Ayat 55 surah Araf. Kita tengok surah Al-A'raf 55. Ud'u rabbakum tadarruan khufyan innahu la yuhibbul mu'tadin. Nampak itu? Dan tadarru' bidara'a wa tazallul wa ibtihali wa ra'bati ilaih. Khufya al-israr. Khufya itu arti israr, rahasia. Israr itu lunak, rahasiakan. Tuh tengok tuh surah Al-A'raf ayat 55, surah Al-A'raf 25. Ini dalilnya bahwa doa bersama sangi-sangi itu dah doa Al-Quran mengadarkan. Allah tidak pokak roh. Allah maha mendengar. Allah tidak pokak. Tidak pun anti mengomong mulut ke hati aja ngomong Allah dengar. Allah dengar. Allah tahu. Tak penting. Jangan sampai mengganggu kawan. Ingin berdoa dari mulut sampai ke telinga. Takut kepada Allah. Jangan ganggu orang lain.
Orang lain dia sedang sholat, karena kalian dia masbuk. Kita sibuk dengan yang kuat-kuat, pakai mic pula. Akhi, antum hati-hati. Berdoa kamu seperti sahabat berdoa dalam agamanya. Ini sudah ada semuanya. Araf ayat 55-50 ya. Sudah tuh 205. Tengok itu semuanya. Yang Yasin tadi tahu juga kita. Kemudian wa ma anta bimusmin man fil kubur. Ini lupa saya suratnya. Bisa antum tanya nanti. Antum tengok. Wa ma anta bimusmi'in man fil kubur. Tengok itu. Engkau tidak akan lagi bisa memperdengarkan sesuatu hai Muhammad kepada orang kubur. Kubur itu ada kubur hati. Hati yang mati tidak akan mendengar apa-apa. Ya, badan yang mati dan kubur tidak akan mendengar apa-apa. Inilah yang jawabannya ukhti saya yang datang dari sana. Wallahu a'lamu bissawab. Allah lah yang tahu dan lebih mengerti tentang ini. Tapi dia katakan di surah Arab 55 dan surah Arab 205. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan manfaat adanya. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.